Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Trijamo MSI, yang terhormat kepada Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, serta yang terhormat kepada Ibu Dr. Neni Hasnunidah MSI, serta rekan-rekanku sekalian yang saya banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi mengenai sistem respirasi. Adapun anggota kelompok 3 yaitu saya sendiri, Dini Andriani, kemudian rekan saya Yuli Budiasi, serta Justina Retno Putri. Adapun pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, sistem respirasi dimulai dari proses metabolisme setiap makhluk hidup itu membutuhkan suatu energi, yang mana energi akan berasal dari nutrisi-nutrisi yang dikonsumsinya seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian nutrisi-nutrisi tersebut di dalam tubuh akan membentuk suatu ikatan kimia yang nantinya ikatan kimia tersebut dapat diuraikan menjadi suatu energi dengan suatu reaksi oksidasi. Nah, pada proses reaksi oksidasi itu dibutuhkan oksigen sebagai pengoksidatornya, dan adapun hasil dari reaksi oksidasi yaitu berupa H2O, CO2 dan ATP. Nah, ternyata CO2 atau karbon dioksida di dalam tubuh itu merupakan suatu racun sehingga perlu dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, proses pertukaran antara udara atau O2 dari lingkungan ke dalam tubuh dan penghembusan atau pelepasan CO2 dari dalam tubuh ke lingkungan itu disebut dengan respirasi. Nah, prinsip yang digunakan pada respirasi yakni berupa difusi, di mana gas, oksigen, dan karbon dioksida itu akan berdifusi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi atau konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah yang bertekanan parsial atau konsentrasinya yang lebih rendah. Misalnya bisa dilihat dari gambar, pada tekanan parsial oksigen itu dari udara ke dalam tubuh atau sel itu semakin rendah dari tinggi ke rendah, dan sebaliknya. Nah, pada tekanan parsial karbon dioksida itu tekanan parsialnya dari dalam sel ke udara itu dari tinggi ke rendah, sehingga karena ada perbedaan dari tekanan parsial antara parsial tersebut, maka dapat terjadilah pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Sehingga proses respirasi itu terjadi dua pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida itu terjadi pada alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi yang sudah disebutkan terlebih sebelumnya. Nah, oksigen yang nantinya sampai pada alveolus itu akan berdifusi menembus selaput alveolus dan berikatan dengan hemoglobin dalam darah. Sedangkan pada pengangkutan karbon dioksida yang dihasilkan dari proses respirasi sel akan berdifusi ke dalam darah yang selanjutnya akan diangkut ke paru-paru yang nantinya akan dikeluarkan sebagai udara pernapasan. Nah, adapun alat-alat respirasi yaitu meliputi paru-paru, insang, kulit, dan trakea. Nah, berikut kita akan masuk ke alat respirasi pada hewan invertebrata dan vertebrata. Terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai hewan invertebrata yang meliputi seperti Porifera, Cnidaria, Mollusca, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Nematehelminthes, dan Echinodermata. Namun kemungkinan tidak akan semua kita bahas. Yang pertama yaitu sistem respirasi pada Porifera. Nah, pada Porifera ini menggunakan permukaan tubuhnya, di mana pada Porifera bernapas dengan memasukkan air ke rongga sphonxolnya melalui pori-pori yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Nah, kemudian ada alat respirasi pada Cnidaria. Alat respirasi pada Cnidaria juga itu menggunakan pada bagian kulit pada permukaan tubuhnya yang bersinggung langsung dengan air yang mengandung oksigen di dalamnya. Nah, pada Cnidaria terdapat lapisan Gostorandermis yang terdapat struktur yang berperan sebagai fasilitator pelaksanaan proses difusinya. Nah, struktur tersebut dinamakan siphonoclea.
Selanjutnya yaitu alat respirasi pada moluska. Nah, pada moluska sendiri alat respirasi itu berbeda-beda tergantung hewannya hidup di mana. Misal pada air alat respirasinya berupa insang, sedangkan pada hewan moluska yang hidup di darat itu akan menggunakan paru-paru. Namun juga ada yang bisa terjadi melalui pertukaran udara yang terdapat di dalam mantel hewan tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu alat respirasi pada Echinodermata. Nah, alat respirasi pada Echinodermata ini bervariasi. Ada yang menggunakan insang kulit itu untuk kelas Asteroidea, terus ada juga yang menggunakan tabung kaki untuk kelas Echinoidea, dan ada juga pohon pernapasan untuk kelas Holoturoidea. Dan yang terakhir ada yang menggunakan alat respirasi menggunakan permukaan kulit untuk kelas Crinoidea. Selanjutnya yaitu alat respirasi pada arthropoda. Nah, insekta itu bernapas menggunakan sistem trakea. Sistem trakea pada serangga misalnya pada belalang itu terdiri atas spikel, saluran atau pembuluh trakea dan tracheolus. Nah, pada spikel atau stigma pada belalang ini merupakan jalan keluar masuknya udara dari dan ke dalam sistem trakea. Nah, spikel sendiri itu terdapat di kerangka luar yang berbentuk silindris dan berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh belalang dan merupakan tempat bermuaranya pembuluh trakea. Nah, dapat dilihat dari gambar. Nah, selanjutnya yaitu alat respirasi pada Platyhelminthes atau cacing. Nah, pada alat respirasi cacing itu menggunakan permukaan kulit yang mana pernapasannya melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Nah, kita masuk ke alat respirasi pada hewan vertebrata. Adapun pembagian hewan vertebrata itu meliputi kelas apes, reptil, amfibi, viscus, dan mamalia. Untuk yang pertama yaitu pada hewan vertebrata yaitu sistem alat respirasi pada viscus. Tentu kalian sudah tahu dan sudah pernah langsung melihat bahwa alat respirasi pada viscus atau ikan itu berupa insang, yang mana insang berupa karakteristiknya yaitu tipis dan lembab, dan lapisan pada insang itu merupakan lapisan vascular epidermis untuk memungkinkan pertukaran gas di seluruh membran tipis insang atau lapisan yang sangat tipis dari epidermisnya. Kemudian, insang juga berbentuk lembaran-lembaran tipis yang berwarna merah muda. Nah, bagian terluar pada insang itu berhubungan dengan air, sedangkan pada bagian dalam itu berhubungan pada kapilar-kapilar darah. Nah, tadi tiap insang memiliki lembaran-lembaran yang terdiri dari sepasang filamen. Nah, pada tiap-tiap filamen itu terdiri mengandung banyak lapisan tipis yang disebut lamela. Nah, pada lamela ini terkandung banyak pembuluh kapiler. Selanjutnya yaitu alat respirasi pada amfibi. Nah, pada amfibi misalnya pada katak pernapasannya melalui selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Namun pada fase berudu terkecuali itu katak akan bernapas melalui dengan insang. Setelah terjadi metamorfosis katak, insang akan tertutup dan akan digantikan ke 3 alat respirasi yang lainnya. Nah, pada katak, selaput rongga mulut itu dapat dijadikan alat respirasi, itu dikarenakan selaput rongga mulut ini bersifatnya tipis dan banyak kapiler. Pada saat terjadi gerakan itu pada rongga mulut dan faring, lubang hidung pada katak itu akan terbuka sehingga glotis akan tertutup dan udara yang masuk akan berada di dalam rongga dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis tersebut dan mengandung banyak kapiler tadi. Kemudian ada alat respirasi pada amfibi berupa selain rongga mulut tadi ada kulit. Kulit ini dimungkinkan karena dapat menjadi alat respirasi pada amfibi atau katak itu karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Selain selaput rongga mulut dan kulit, nah katak juga dapat bernapas dengan paru-paru, di mana paru-paru pada katak itu berbentuk gelembung
dan merupakan tempat bermuaranya kapiler darah. Nah, pada permukaan paru-paru katak itu diperbesar oleh adanya bentuk-bentuk seperti kantung, sehingga gas pernapasan dapat berdifusi. Nah, untuk paru-paru pada katak dan rongga mulut itu nanti dihubungkan oleh bronkus yang pendek, dapat dilihat dari gambar. Selanjutnya yaitu alat respirasi pada apes. Nah, adapun alat sistem respirasi pada apes meliputi yang pertama lubang hidung, trakea, paru-paru, dan kantung udara. Nah, pada lubang hidung itu merupakan tempat awal udara masuk yang kemudian nantinya akan dilanjutkan ke trakea, Nah, pada trakea pada sistem respirasi pada apes ini itu berupa pipa bertulang rawan yang berbentuk cincin panjang. Nah, pada ujung trakea itu akan bercabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri, yang mana nantinya bronkus ini merupakan penghubung antara siring apes dan paru-parunya. Nah, pada paru-paru apes selanjutnya pada paru-paru apes itu paru-paru apes itu atau burung dibungkus dengan selaput pleura dan paru-parunya berhubungan dengan kantong udara. Nah, pada apes itu kurang lebih sekitar 8-9 kantong udara yang dimiliki dan menyebar dari leher, perut, hingga sayap. Nah, kantong udara ini berhubungan dengan paru-paru dan berselaput tipis. Nah, dan kantong udara ini juga tidak terjadi fusi pernapasan, melainkan berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen dan meringankan tubuh apes saat terbang. Selanjutnya yaitu alat respirasi pada reptil. Nah, secara umum reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Namun pada beberapa reptil pengambilan oksigen dapat dibantu oleh lapisan kulit yang di sekitar kloaka. Nah, pada reptil umumnya udara luar masuk melalui lubang hidung, kemudian dilanjutkan ke trakea, kemudian ke bronkus, dan akhirnya ke paru-paru. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya yaitu alat respirasi pada manusia. Nah, adapun alat respirasi atau sistem respirasi pada manusia itu meliputi rongga hidung, kemudian laring, trakea, dan bronkus, dan bronkiolus. Nah, pada rongga hidung itu udara akan masuk pertama kalinya ke dalam tubuh. Nah, pada rongga hidung itu juga udara yang masuk akan disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam rongga hidung. Kemudian selain disaring itu dihangatkan dan dilembabkan serta disampel untuk aroma-aroma yang masuk saat mengalir dan melalui ruang-ruang labirin pada rongga hidung. Nah, selanjutnya udara yang masuk dari rongga hidung diteruskan ke laring. Nah, laring itu merupakan bagian pangkal saluran pernapasan. Nah, ketika makanan ditelan, laring akan bergerak ke atas dan mendorong episglotis glotis sehingga menutupi glotis atau bukaan trakea. Nah, yang memungkinkan makanan akan terus masuk pada esofagus. Nah, sebaliknya ketika glotis terbuka memungkinkan itu pernapasan terjadi. Nah, pada batang selanjutnya pada trakea atau batang tenggorokan dari laring udara akan masuk ke trakea. Trakea itu terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Nah, sebagian mamalia trakea itu berfungsi sebagai kotak suara. Nah, selanjutnya yaitu bronkus. Setelah dari trakea akan masuk ke bronkus. Bronkus merupakan 2 cabang yang masing-masing ke satu paru-paru kanan dan satu paru-paru ke kiri. Nah, setelah dari bronkus, udara akan masuk ke bronkus ini akan bercabang lagi menjadi bronkiolus dan udara masuk ke bronkiolus. Pada ujung bronkiolus itu terdapat kantong-kantong udara yang disebut alveoli. Nah, pada alveoli lah ini terjadilah pertukaran udara.
Mekanisme transport gas. Mekanisme transport gas serangga yaitu udara masuk lewat trakea ke trakeola, kemudian terjadi pertukaran pada lubang-lubang pernapasan atau spirakel udara yang masuk ke membran sel dengan berdifusi. Hasil dari respirasi atau karbon dioksida dibawa pembuluh trakea ke spirakel di mana otot akan bereaksi sehingga trakea mengempis. Mekanisme transport gas pada ikan mempunyai dua fase, yaitu fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi, di mana mulut ikan memompa dan operkulum menutup. Air masuk ke rongga mulut dan menuju lembaran insang yang memiliki lamela. Oksigen berdifusi melalui kapiler yang ada di dalam lamela. Kedua, fase ekspirasi, di mana mulut menutup dan operkulum terbuka. Air yang mengandung karbon dioksida dari rongga mulut keluar dari insang. Mekanisme transport gas pada katak atau amfibi. Mekanisme pada katak ini di awal udara masuk lewat lubang hidung, kemudian masuk ke rongga yang berhubungan dengan rongga mulut, yaitu terjadi pengambilan udara dengan keadaan otot rahang bawah yang mengendur. Pada paru-paru, otot sternohyoideus berkontraksi sehingga udara masuk ke rongga mulut. Udara masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas. Kontraksi otot sternohyoideus dan otot perut sehingga rongga perut mengecil. Udara keluar melalui kewaina. Mekanisme transport gas pada burung. Mekanisme transport gas pada burung yaitu aliran udara pada sistem pernapasan burung meliputi dua fase, yaitu inhalasi dan ekshalasi. Fase inhalasi yaitu sayap diangkat, kantung posterior berisi udara segar dari luar, lalu dialiri ke paru-paru. Fase ekshalasi yaitu kedua kantong tersebut mengempis dan mendorong udara dari kantong posterior ke dalam paru-paru, dan udara dari kantong anterior keluar dari sistem. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelumnya, dalam tubuh, oksigen dapat diatur menurut keperluannya. Manusia sangat membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Kalau kita tidak mendapatkan oksigen selama 4 menit, akan mengakibatkan kerusakan pada otak yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan bisa menimbulkan kematian. Kalau penyedia oksigen berkurang, akan menimbulkan kacau pikiran dan anoksia cerebralis. Nah, untuk fisiologi sistem pernapasan pada manusia ini terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan paru dan pernapasan sel. Kita bahas mengenai pernapasan paru. Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru. Pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan eksternal, oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernafas. Oksigen masuk melalui trakea sampai ke alveoli, berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar. Alveoli memisahkan oksigen dari darah. Oksigen menembus membran, diambil oleh sel darah merah, dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Nah, ini merupakan mekanisme pernapasan paru. Nah, ada 4 proses yang berhubungan dengan pernapasan pulmoner. Yang pertama, yaitu ventilasi pulmoner, di mana gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. Selanjutnya yaitu arus darah melalui paru-paru. Nah, darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh. Karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. Selanjutnya distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat, yang bisa dicapai untuk semua bagian. Yang terakhir, difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pernapasan sel. Nah, pernapasan sel ini ada beberapa bagian atau subbab yang akan kita bahas. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini mengenai transport gas paru-paru dan jaringan. Selisih tekanan parsial antara O2 dan CO2 menekankan bahwa kunci dari pergerakan gas O2 mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 mengalir dari jaringan ke alveoli melalui pembuluh darah. Nah, selanjutnya yaitu pengangkutan oksigen ke jaringan.
Nah, sistem pengangkutan O2 dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler. Oksigen masuk ke jaringan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru, pertukaran gas yang cukup pada paru-paru, aliran darah ke jaringan, dan kapasitas pengangkutan O2 dalam darah. Nah, dalam pengangkutan oksigen ke jaringan ini terdapat 5 tahapan. Nah, tahap yang pertama ini tahap 1 ini merupakan oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Nah, pada waktu kita menarik napas, tekanan parsial oksigen dalam atmosfer itu berkisar 159 mmHg. Dalam alveoli, komposisi udara ini berbeda dengan komposisi udara atmosfer tekanan parsial dalam alveoli, yaitu berkisar 105 mmHg. Selanjutnya, tahap kedua, darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli. Nah, dalam darah, ini terdapat oksigen dengan tekanan parsial 40 mmHg. Karena adanya perbedaan tekanan parsial itu, apabila tiba pada pembuluh kapiler yang berhubungan dengan membran alveoli, maka oksigen yang berada dalam alveoli dapat berdifusi masuk ke dalam pembuluh kapiler. Setelah terjadi proses difusi, tekanan parsial oksigen dalam pembuluh darah menjadi 100 mmHg. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, ada 2 mekanisme peredaran oksigen dalam darah, yaitu oksigen yang larut dalam plasma darah, yang merupakan bagian terbesar, dan sebagian kecil oksigen yang terikat pada hemoglobin dalam darah. Nah, untuk derajat kejenuhan hemoglobin dengan O2 bergantung pada tekanan parsial CO2 atau pH. Nah, jumlah O2 yang diangkut ke jaringan bergantung pada jumlah hemoglobin dalam darah. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat, sebelum sampai pada sel yang membutuhkan, oksigen dibawa melalui cairan interstisial lebih dahulu. Nah, tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial yaitu 20 mmHg. Nah, perbedaan tekanan oksigen dalam pembuluh arteri yaitu 100 mmHg dengan tekanan parsial oksigen dalam cairan interstisial yaitu 20 mmHg, menyebabkan terjadinya difusi oksigen yang cepat dari pembuluh kapiler ke dalam cairan interstisial. Selanjutnya yaitu tahap yang kelima, yaitu tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mmHg. Oksigen dari cairan interstisial berdifusi masuk ke dalam sel. Dalam sel, oksigen ini digunakan untuk reaksi metabolis, yaitu reaksi oksidasi senyawa yang berasal dari makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein menghasilkan H2O, CO2, dan energi. Selanjutnya yaitu reaksi hemoglobin dan oksigen. Nah, dinamika reaksi hemoglobin sangat cocok untuk mengangkut O2. Hemoglobin adalah protein yang terikat pada rantai polipeptida, dibentuk porfirin dan satu atom besi peru. Masing-masing atom besi dapat mengikat secara reversibel atau perubahan arah dengan satu molekul O2. Nah, selanjutnya yaitu transport karbon dioksida. Larutan CO2 dalam darah kira-kira 20 kali kelarutan O2, sehingga terdapat lebih banyak CO2 daripada O2 dalam larutan sederhana. Adapun CO2 berdifusi dalam sel darah merah dengan cepat mengalami hidrasi menjadi senyawa H2CO2 karena adanya anhidrase atau berkurangnya sekresi keringat, karbonat berdifusi ke dalam plasma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrol pernapasan pada manusia. Nah, pada saat kita menahan nafas serta bernapas cepat dan dalam, sebagian besar waktu pernapasan kita diregulasi oleh mekanisme tak sadar. Nah, mekanisme kontrol ini memastikan pertukaran gas terkoordinasi dengan sirkulasi darah dan kebutuhan metabolik. Jejaring-jejaring neutron yang meregulasi pernapasan disebut pusat-pusat kontrol pernapasan atau breathing control center. Nah, untuk kontrol pernapasan pada manusia ini terletak di 2 wilayah otak. Yang pertama yaitu medula oblongata dan di pons. Nah, sirkuit kontrol di dalam medula menentukan ritme pernapasan. Sementara neutron-neutron di dalam pons meregulasi temponya, sehingga antara medula dan pons ini sangat berkaitan. Nah, ketika kita bernapas dalam-dalam, mekanisme umpan balik negatif mencegah paru-paru mengembang berlebihan,
Selama inhalasi, sensor-sensor yang mendeteksi perentangan jaringan paru-paru mengirimkan impuls-impuls ke sirkuit-sirkuit kontrol di dalam medula, sehingga menghambat inhalasi lebih lanjut. Nah, dalam regulasi pernapasan, medula menggunakan pH cairan pada jaringan di sekitar sebagai indikator konsentrasi CO2 dalam darah. Nah, ini merupakan gambaran mengenai kontrol pernapasan pada manusia. Dapat dilihat di layar. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, ini merupakan gambar otak di mana terdapat pons dan medula oblongata. Nah, di sini merupakan pusat pengaturan pernapasan. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, selamat pagi.